Shalom, berjumpa kembali dengan saya Erben Channel. Pada sesi ini saya menyampaikan satu topik tentang perbedaan makna Alkitab firman Allah dengan Quran sebagai firman Allah. Materi ini merupakan studi perbandingan Alkitab dan Al-Quran sebagai firman Allah. Namun, apa yang saya sampaikan di sini bahwa Quran dan Alkitab tidak sama, tetapi kita harus saling menghormati. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti pemaparan ini sampai selesai, supaya apa yang mau saya sampaikan boleh dimengerti secara utuh. Dan terlebih dahulu, bagi saudara yang ingin memberikan komentar atau kritik atau masukan, sebaiknya dilakukan setelah mendengarkan video ini, supaya diskusi kita di kolom komentar menjadi diskusi yang elok, diskusi yang bagus, diskusi yang indah. Saya akan mengawali dari pemahaman Muslim tentang Quran adalah firman Allah. Ada beberapa sumber di sini yang menjadi dasar kutipan atau dasar pemaparan materi saya yang bisa dicari atau bisa dibuktikan. Dalam pemahaman Muslim, Quran sebagai firman Allah artinya di sini bahwa Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Quran. Dalam pemahaman mereka bahwa firman Allah itu turun atau diberikan dalam bentuk kitab yang diberikan Allah secara langsung kepada Jibril, dikatakan diturunkan di langit pertama. Firman Allah ini kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai peristiwa yang ada. Ketika ada satu hal yang mau diselesaikan, maka Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril untuk sesuatu persoalan atau permasalahan atau satu peristiwa yang harus diselesaikan itu. Beberapa pengertian firman yang umum disampaikan oleh para pengajar Muslim adalah dikatakan bahwa firman Allah kekal di sisi Allah. Tetapi hal ini mendatangkan pertanyaan. Jika firman Allah kekal di sisi Allah, berarti ada dua yang kekal. Sebab Allah kekal, firman-Nya yang ada di sisinya kekal. Tetapi dalam pemahaman mereka memang ada yang mengatakan bahwa firman Allah kekal di sisi Allah. Tetapi ada juga pemahaman di kalangan Muslim yang mengatakan bahwa firman Allah merupakan salah satu sifat Allah. Tetapi hal ini pun mendatangkan pertanyaan. Sifat Allah itu ada di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Jika firman Allah ada di dalam diri Allah, maka tentu ini tidak sesuai dengan firman Allah di sisi Allah tadi. Tetapi ada juga kelompok dalam Muslim yang mengatakan bahwa firman Allah itu ciptaan Allah. Kelompok ini disebut dengan kelompok Mu'tazilah yang ditolak oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di dalam teologi Muslim sendiri pun masih ada perbedaan pendapat tentang arti firman Allah, Quran sebagai firman Allah. Ada yang mengatakan diturunkan dalam bentuk kitab, tetapi ada juga yang disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi. Tetapi bagaimana kebenarannya ini, berdasarkan beberapa data yang saya kutip, sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kalau ada orang yang mau memberikan data-data, silakan diberikan di kolom komentar. Saya akan menyampaikan tentang proses turun atau pewahyuan Quran yang adalah firman Allah di dalam Muslim ini. Yang pertama, Allah SWT menurunkan kitab kepada malaikat Jibril dalam bentuk kitab. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sesuai kebutuhan Nabi. Artinya ketika Nabi Muhammad membutuhkan sebuah kebenaran dalam menyelesaikan sebuah situasi, maka Jibril memberikan di situ. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang disampaikan oleh Jibril itu diceritakan oleh sang baginda Nabi kepada para sahabatnya itu sendiri. Kemudian para sahabat Nabi itu menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi itu atau menghafal firman itu
dan kemudian firman tersebut dituliskan. Dan tulisan para sahabat ini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Dan tulisan-tulisan yang dikumpulkan itulah yang disebut sebagai kitab Quran. Ini sedikit proses pewahyuan Quran di dalam ajaran Muslim. Tetapi dari sini ada juga beberapa pertanyaan sebenarnya yang bisa menjadi pertanyaan terhadap data tersebut. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Jibril itu tidak tahu bentuknya seperti apa dan tidak diketahui di mana adanya saat ini. Apakah kitab yang diberikan oleh Allah kepada Jibril itu masih dipegang Jibril atau sudah dikembalikan oleh Jibril kepada Allah? Tetapi ini sebuah pertanyaan yang seharusnya dijawab dan dipikirkan oleh saudara-saudara kita itu sendiri. Apakah masih dipegang oleh Jibril ataukah sudah dikembalikan Jibril kepada Allah? Tidak ada catatan sejarah yang mengkonfirmasi tentang posisi kitab yang diturunkan tersebut. Baru di sini juga dikatakan bahwa para sahabat Nabi menghafal dan menuliskan. Ini juga mendatangkan pertanyaan. Kitab yang ditulis oleh sahabat para Nabi di dalam iman Muslim ini apakah masih ada? Tetapi sejauh saya membaca data-data manuskrip daripada kitab yang dituliskan oleh sahabat para Nabi tidak bisa dikonfirmasi sampai hari ini. Itu saja. Mari kita melihat lagi tentang bagaimana proses Quran ini terjadi atau diturunkan. Kita tahu bahwa Nabi besar Muslim, Nabi Muhammad itu lahir tahun 570 Masehi. Pada saat ia berusia 40 tahun, ia mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Tepatnya itu tahun 610 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu Quran ini secara berangsur-angsur selama 22 tahun atau lebih beberapa bulan begitu. Itu berarti pewahyuan Quran itu selesai saat Nabi Muhammad berusia 63 tahun, yaitu pada tahun 632-an Masehi. Pada zaman Nabi, banyak penghafal Quran dan juga ada ditulis dengan sarana seadanya, seperti di pelepah kurma, ada juga di potongan kulit, atau juga di permukaan batu cadas atau tulang belikat dari unta. Jadi kita melihat bahwa katanya di pada zaman para nabi itu ada penghafal Quran itu meninggal. Kalau kita baca di dalam sejarah itu meninggal karena perang. Tetapi ada juga tulisan-tulisan yang dituliskan di pelepah kurma. Tapi memang hal ini mendatangkan pertanyaan juga ya. Karena sebelum zaman Nabi, manuskrip sudah ada atau gulungan-gulungan kitab sudah ada dan sudah digunakan kaum Kristen yang jauh lebih dulu ada sekitar tahun 300-an atau tahun 100-an sudah ada dalam bentuk, tetapi kenapa Quran yang lebih muda seharusnya lebih modern ditulis di dalam pelepah kurma, potongan kulit atau permukaan batu cadas. Tetapi ini hanya sebuah pertanyaan untuk kita berpikir bersama. Pertanyaannya di sini adalah di mana sekarang manuskrip tersebut? Apakah masih ada tersimpan dengan rapi? Manuskrip yang dituliskan oleh para sahabat Nabi atau para pelepah kurma, potongan kulit ini, permukaan batu cadas atau tulang belikat ini, apakah masih ada? Manuskripnya ditemukan sampai hari ini. Ini masih sebuah pertanyaan yang tentu butuh penelitian lebih dalam lagi untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari konteks pada materi ini. Zaman Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Quran itu meninggal saat perang sehingga ia memerintahkan agar semua tulisan Quran itu dikumpul. Jadi pada tahun 12 Hijriah atau zaman Abu Bakar itu, maka ada penghafal Quran yang meninggal. Jadi supaya nanti kalau ibaratnya penghafal Quran kalau meninggal banyak, maka bisa tidak ada. Akhirnya kemudian disuruhlah supaya dituliskan semua hafalan itu sendiri. Kemudian Quran itu sumbernya bukan dari hafalan. Pertanyaannya, Quran sumbernya bukan dari hafalan, tetapi dari kitab-kitab yang ditulis dalam perkamen yang dipakai pada zaman Nabi. Memang kalau dikatakan banyak hafal Quran meninggal saat perang sehingga memerintahkan agar semua tulisan Quran dikumpulkan.
Jadi sebenarnya di dalam Muslim itu sendiri, dari silsilah atau fakta sejarah ini, sebenarnya sudah ada tulisan Quran pada zaman Nabi itu. Maka dikatakan ada di pelepah kurma, ada di batu cadas, di tulang belikat unta, dan lain sebagainya. Kemudian di zaman Abu Bakar pun, tulisan yang sudah ada pada zaman Nabi itu dikumpulkan. Tidak dikatakan bahwa orang-orang yang menghafal itu dikumpulkan untuk menuliskan hafalannya, tetapi tulisan Quran itulah yang dikumpulkan. Jadi dari sini pertanyaannya, apakah Quran benar sumbernya dari hafalan? Tetapi dari data ini kita melihat bahwa sumbernya bukan semata-mata adalah hafalan, tetapi kitab-kitab yang tertulis dalam perkamen atau dalam pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Ini yang dikumpulkan dan kemudian itu disalin. Kemudian pada zaman Amirul Mukmin Utsman, zaman Utsman, pada tahun 25 Hijriah, jadi sekitar 13 tahun kemudian, perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Jadi pada waktu itu ada 7 mushaf. Ada beberapa mushaf ya, mushaf Quran yang sudah ada di tangan para sahabat. Artinya sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dan zaman Amirul Mukmin, sebenarnya sudah ada kitab dalam bentuk kitab atau perkamen atau bisa manuskrip. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam beberapa data yang mengatakan beberapa versi Quran saat ini ditemukan. Ada seperti Pak Gracia Pelo, seperti Jay Smith, memberikan data-data tentang beberapa manuskrip atau beberapa tulisan daripada Quran yang berbeda di dalam teks dan juga berbeda arti. Tetapi hal ini hanya bisa kalau orang-orang yang mau mengetahui apa yang saya katakan itu membuka link YouTube ini dan memberikan jawaban di kolom komentar seperti itu. Jadi ini tadi pertimbangan-pertimbangan penting tentang Quran pada zaman Nabi dikatakan ada dalam 7 bacaan. Ya, ada di dalam hadis Muslim dan juga hadis Nasai. Silakan dibacakan. Tetapi pertanyaannya, di manakah manuskrip kitab Quran yang diturunkan dalam 7 dialek saat ini? Jadi saat zaman Nabi itu ada 7 dialek. Sekarang yang 7 dialek ini apakah masih ada sampai hari ini? Dan kalau ada 7 dialek, maka bagaimana tanggapan terhadap beberapa pendapat penelitian seperti Gracia Pelo yang sudah pernah membahas ada beberapa perbedaan tulisan di dalam kitab Quran, di dalam channelnya, dan sudah dibuktikan dengan kitabnya. Demikian juga dengan Jay Smith yang menyatakan ada 31 versi. Bahkan dalam bahasa Inggris yang di Amerika, dalam satu video pernah saya saksikan bahwa ada 62 versi terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, terjemahannya. Tapi ini menjadi sebuah pemikiran yang harus dipikirkan dan harus diteliti bagi siapa yang mau supaya informasi ini semakin dalam untuk dipahami. Silakan diteliti, dicari data-data untuk semakin mendalaminya lagi. Sekarang saya akan menyampaikan tentang pemahaman Kristen bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bagi Kristen, Alkitab firman Allah ini dalam arti sebagai grafe, di mana kata grafe ini dipakai 50 kali di dalam Alkitab. Kata grafe ini diartikan sebagai Alkitab, bisa juga sebagai nas Alkitab atau kitab suci atau tulisan-tulisan. Jadi kata Alkitab adalah firman Allah yang dipahami Kristen adalah dalam makna grafe. Memang di dalam Kristen sendiri, kata yang kadang diterjemahkan menjadi firman itu ada 3, seperti grafe, rema, dan logos. Jadi Alkitab dikatakan sebagai firman Allah bukan dalam pengertian logos atau rema, tetapi Alkitab diartikan sebagai firman Allah dalam pengertian grafe, tulisan. Grafe adalah tulisan para nabi, tulisan para rasul tentang karya Allah yang telah terjadi di tengah sejarah umatnya. Juga peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Alkitab itu ada peristiwa yang sudah terjadi dituliskan, sedang terjadi dituliskan, dan yang akan terjadi. Yang akan terjadi ini berbicara tentang hal yang akan datang atau nubuatan.
Contoh, Musa menulis kitab Kejadian, sementara Musa itu hidup di luar peristiwa Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena Musa hidup di zaman kitab Keluaran, yaitu di zaman bangsa Israel ada di Mesir. Tetapi dia bisa menuliskan peristiwa yang sudah, dan itu tulisan, dan tulisan itu adalah hikmat ilham dari Tuhan. Grafi juga merupakan tulisan sejarah kehidupan umat manusia, secara khusus umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita berbicara Alkitab sebagai grafi, di dalamnya ada sejarah bangsa Israel atau bangsa-bangsa yang berkaitan dengan Israel, atau juga sejarah yang memiliki nilai-nilai kebenaran Allah di dalamnya. Allah ingin menyatakan karyanya, kebesarannya melalui sejarah yang dituliskan di dalam kitab tersebut. Itulah yang disebut dengan Alkitab sebagai grafi. Jadi Alkitab bukan sekedar ajaran teologi, bukan sekedar ajaran moral atau ajaran sesara atau ajaran ilmu pengetahuan. Memang Alkitab menjadi sumber ajaran teologi gereja. Alkitab menjadi sumber ajaran moral. Alkitab juga menjadi acuan di dalam berbagai sejarah, karena kesesuaiannya dengan sejarah dunia purba, sejarah Timur Tengah, sangat nyata dinyatakan di dalam Alkitab. Dan juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Tetapi bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, dan bukan hanya begitu saja. Alkitab adalah melampaui teologi, melampaui ajaran itu, melampaui sejarah. Kenapa? Karena Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Bagaimana Allah menyatakan dirinya, bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, bagaimana Allah menyatakan rancangannya bagi manusia, bagi dunia ini. Itulah yang Allah kerjakan, itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Bahkan di dalam Alkitab ini juga berbicara tentang, menuliskan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dan juga berbicara tentang bagaimana manusia diselamatkan dari dosa, dari maut. Dan bagaimana rencana Allah bagi keselamatan, bagi penebusan, bagi hidup yang kekal untuk diperoleh oleh manusia itu sendiri. Jadi Alkitab adalah grafi, pengertiannya sangat luas sekali. Maka Alkitab ini terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, yaitu kitab ini telah dikumpulkan sebuah kitab di zaman sebelum Yesus hadir sebagai manusia di dunia ini, di mana ajaran dari kitab Perjanjian Lama ini berporos kepada hukum Taurat dan juga tentang pewahyuan akan janji-janji Allah kepada para nabi dan pengharapan akan kedatangan Mesias. Maka di dalam kitab Perjanjian Lama kita akan melihat bahwa poros daripada ajaran di sana adalah hukum Taurat dan pewahyuan Allah akan rencana Allah bagi keselamatan, bagi kedatangan Sang Mesias. Sedangkan kitab Perjanjian Baru adalah kitab PP ini ditulis setelah Yesus naik ke surga, di mana kitab ini ditulis oleh para rasul yang berpusat kepada iman kepada Kristus, yang menggenapi nubuatan, janji keselamatan, janji Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian ini berpusat kepada Kristus dan seluruh karyanya, ajarannya, baik yang telah Yesus kerjakan dan yang akan dikerjakan Yesus. Artinya kitab Perjanjian Baru tetap beriman kepada Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Jadi ini pemahaman Kristen bahwa Alkitab adalah firman Allah dalam pengertian grafi. Jadi bukan pengertian bahwa Allah mendikte atau Allah menurunkan dalam bentuk kitab, bukan. Tetapi Allah menyatakan diri dan karyanya di tengah sejarah manusia, kemudian itu dituliskan dan tulisan itu disebut sebagai firman Allah atau grafi. Mari kita lihat proses pewahyuan dan penulisan Alkitab. Sumber Alkitab sebagai firman Allah atau grafi terbentuk menjadi 66 kitab, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Sumber pewahyuannya adalah bahwa Tuhan berfirman secara langsung kepada para nabi melalui suara yang disebut dengan teofani, atau Allah menampakkan diri melalui suara, melalui penampakan Allah yang menjadi seperti manusia atau malaikat. Itu nyata. Kemudian Tuhan juga memberikan penglihatan atau pewahyuan kepada para nabi. Allah sendiri memberikan penglihatan
Allah sendiri memberikan pewahyuan kepada para nabi itu. Dan Tuhan juga mengutus malaikat untuk menyampaikan firman kepada para nabi atau kepada manusia. Di mana ketika Tuhan menyampaikan firman itu, ada yang menyaksikan. Contoh seperti Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai, maka bangsa Israel melihat bagaimana gunung itu penuh dengan kemuliaan. Kemudian juga Tuhan mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia. Itulah Yesus untuk menggenapi seluruh kehendak dan rancangan Allah bagi keselamatan manusia. Kemudian Tuhan mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, mendiami kehidupan orang yang percaya untuk menginspirasi juga para penulis tentang karya Allah, tentang rencana Allah, tentang perbuatan Allah bagi keselamatan manusia. Roh Kudus ini memberikan hikmat kepada para nabi untuk menuliskan hal-hal yang terjadi dalam sejarah manusia, baik yang positif maupun negatif. Artinya begini, bahwa di dalam Alkitab ini dituliskan berbagai perilaku yang positif, supaya kita melihat bahwa perilaku yang positif itu harus kita ikuti, kita teladani, dan kita lakukan. Tetapi juga di dalam Alkitab ini ada tulisan-tulisan tentang perilaku secara hidup manusia yang buruk, untuk menunjukkan betapa Tuhan tidak senang akan dosa dan betapa kita harus menjauhkan diri dari segala hal-hal yang buruk. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Alkitab ini ditulis secara jujur. Tuhan ingin menyampaikan kebenaran melalui peristiwa dalam sejarah manusia, yang positif sebagai teladan, negatif sebagai sebuah peringatan. Hal-hal yang buruk sebagai sebuah peringatan supaya kita tidak jatuh atau kita tidak melakukan hal yang sama. Karena hal yang negatif, hal yang buruk itu dibenci, ditolak, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu dipahami, harus dimengerti. Makanya di dalam Alkitab ada perilaku-perilaku tentang yang buruk, bukan berarti bahwa itu dituliskan untuk dilakukan, tetapi Tuhan memberikan inspirasi kepada para nabi untuk menuliskan hal itu, supaya itu menjadi tanda peringatan, supaya itu menjadi rambu-rambu bagi manusia. Ketika itu yang baik dilakukan, ketika itu yang buruk dijauhi, dan jangan pernah dibuat untuk terjadi lagi. Sekarang saya masuk kepada waktu dan proses penulisan Alkitab. Tadi kalau kita lihat di Quran, prosesnya itu dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi, Nabi kepada para sahabat menuliskan. Kemudian dituliskan lagi, dan seterusnya. Sekarang waktu penulisan Alkitab atau grafik terjadi, kita lihat ya, Alkitab ini ditulis selama waktu 1600 tahun oleh beberapa orang, dan juga di dalam waktu yang berbeda, mulai tahun 1492 sebelum Masehi zaman Musa sampai dengan tahun 100 Masehi, yang ditutup dengan tulisan Yohanes murid Yesus, yaitu Wahyu, dan awalnya adalah kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Cukup lama waktu ini. Dan Alkitab ini juga ditulis oleh lebih dari 40 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ada raja seperti Raja Daud, Raja Salomo, ada negarawan, ada imam, ada nabi seperti Samuel, ada orang Farisi, ada pemungut cukai si Matius, orang Farisi Paulus, ada nelayan seperti Petrus, ada dokter seperti Lukas, ada pelihat. Jadi dari 40 orang yang menuliskan Alkitab ini, mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi latar belakang yang berbeda ini menyampaikan sebuah kebenaran tentang Allah, karya Allah, dan rencana Allah, perbuatan Allah bagi manusia. Kemudian juga bahwa kitab PL ini juga di dalam penulisannya memiliki 1700 salinan dalam bahasa Ibrani dan 350 salinan dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, dan ribuan naskah gulungan kitab Laut Mati yang ditemukan. Artinya ada ribuan naskah Alkitab. Sedangkan kitab PB ada 4.000 naskah dalam bahasa Yunani, 8.000 naskah dalam bahasa Latin, dan 1.000 naskah dalam bahasa lainnya. Jadi Alkitab sekitar lebih 25.000 naskah. Dan itu dituliskan dalam kurun waktu 1600 tahun
oleh orang yang berbeda, pada zaman yang berbeda, pada konteks yang berbeda. Bahkan para penulis-penulis ini memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi di dalam karya tentang keselamatan yang dikerjakan Allah, direncanakan Allah, tentang kebenaran akan hidup yang kekal, diberitakan secara progresif mulai Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Bahkan kalau kita belajar kitab Kejadian, kita akan menemukan kebenaran dalam kitab Kejadian di dalam kitab Wahyu. Ini suatu hal yang luar biasa, tetapi pada sesi ini saya tidak membahas terhadap hal itu dulu. Ini ada beberapa data-data tentang manuskrip atau tulisan Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen. Ada Clement of Rome, ada Justin Martin, Polycarpus, Didache, Papias, Barnabas, Hermas, Aristides, Mauritanian Fragment, Agnethagoras, Lyons, Clement of Alexandria, Irenaeus, Hippoclitus, Tertullian, Tatian, dan seterusnya. Ini beberapa manuskrip Alkitab yang masih tersimpan dengan baik saat ini. Dan gereja menginventaris sejarah itu tersebut. Sehingga manuskrip Alkitab dari yang puluhan ribu, 20-an ribu itu masih tersimpan saat ini dengan baik dan masih bisa untuk dilihat bagi orang-orang yang ingin meneliti kebenaran Alkitab, kesahihan Alkitab, bahwa Alkitab tidak dirubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya akan masuk kepada kesimpulan. Jadi, pengertian Quran firman Allah dalam konteks Muslim, saya mau katakan tidak sinkron dengan pengertian Alkitab adalah firman Allah dalam konteks Kristen. Jadi Quran sebagai firman Allah dalam pemahaman Muslim sangat berbeda artinya dengan Alkitab firman Allah dalam konteks Kristen. Apa yang membuat berbeda? Yang pertama, berbeda sumber wahyunya. Sumber wahyu Alkitab adalah apa yang Allah nyatakan tentang dirinya di tengah-tengah sejarah manusia. Bagaimana Allah datang melalui para malaikat, melalui para nabi, melalui karya dan perbuatan yang ajaib, kemudian dituliskan. Sementara di dalam Quran berbeda. Allah turunkan Quran kepada Jibril, Jibril memberikan secara terangsur kepada nabi, dan kitab yang diberikan kepada Jibril tidak tahu di mana sekarang. Berbeda cara pewahyuan. Kalau Alkitab diwahyukan dengan cara Allah menyatakan diri, Allah menyatakan karya melalui malaikat, melalui firman, melalui rohnya, tapi hal itu tidak ditemukan di dalam Quran. Berbeda cara penulisannya juga berbeda. Quran dituliskan oleh orang yang berjumpa dengan Nabi, sementara Alkitab dituliskan oleh 40 orang para nabi dan rasul. Berbeda juga esensi berita. Dalam Alkitab, kronologi cerita keselamatan dari Kejadian sampai Wahyu satu kesatuan. Tetapi hal itu tidak kita temukan di dalam kitab Quran, jadi berbeda. Berbeda juga penerima wahyu. Alkitab penerima wahyu itu ada 40-an orang, sementara Quran ada 1 orang. Berbeda waktu, berbeda tempat penulisan. Jadi memang Quran sebagai firman Allah dalam konteks Muslim tidak bisa disamakan dengan Alkitab firman Allah. Karena berbeda pewahyuannya, sumber wahyunya, berbeda penulisannya, berbeda juga esensi berita. Berbeda juga penerima wahyu itu, bahkan berbeda waktu dan penulisan. Jadi, pemahaman Quran firman Allah dalam Islam tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai arti Alkitab firman Allah dalam Kristen. Namun juga sebaliknya. Jadi orang Kristen tidak boleh memaksa pemahaman Muslim mengikuti cara pandang Kristen terhadap Alkitab, atau sebaliknya, tidak boleh. Jadi biarkanlah orang Muslim memahami Quran sebagai firman Allah untuk konteks mereka, dan biarkan orang Kristen memahami firman Allah Alkitab untuk konteks Kristen. Dan silakan belajar untuk mendalami lebih lagi di situ. Jadi Alkitab firman Allah dapat dipahami secara benar jika mengacu kepada bagaimana Alkitab sendiri membuka dirinya diakui oleh gereja sebagai firman Allah. Jadi saya mau sampaikan di sini perbedaan penulisan yang tidak harus dipertentangkan, tetapi cukup diketahui untuk diputuskan secara pribadi. Saya menunjukkan tentang perbedaan Alkitab dan perbedaan Al-Quran ini. Di sini saya menunjukkan bahwa perbedaan tentang penulisan pewahyuan tentang Alkitab sebagai firman Allah
dengan Al-Quran sebagai firman Allah itu sangat berbeda. Saya tidak bacakan, Bapak Ibu bisa membaca apa yang ada di dalam slide ini, tetapi hal ini sudah membuktikan memang ada perbedaan, karena ini hanya kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi Allah menyatakan diri kepada para nabi, disaksikan oleh umat. Allah mengutus para malaikat kepada para nabi. Allah bersuara secara langsung. Allah mengutus firman. Allah mengutus Roh Kudus. Allah menyatakan karya dalam sejarah manusia. Baru para nabi menuliskan seluruh pernyataan Allah. Tulisan para rasul ini, para nabi ini dilestarikan oleh gereja. Sampai hari ini manuskrip daripada Alkitab yang adalah tulisan bapak-bapak gereja, salinan ulang dari bapak-bapak gereja, dari apa yang dituliskan para nabi yang terjadi pada saat itu masih terpelihara dalam jumlah puluhan ribu, 20.000 lebih. Sedangkan Quran adalah Allah menurunkan kitab Quran kepada Jibril. Jibril memberikan secara berangsur-angsur kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada para penghafal, kemudian juga dituliskan, kemudian ulama Islam menerima sebagai kitab penyempurna, tetapi manuskrip Quran tersebut tidak ditemukan sampai saat ini. Ini sebuah data yang membuat bahwa Alkitab firman Allah dengan Quran firman Allah berbeda dalam banyak aspek. Tidak untuk diperdebatkan apa dipertentangkan, tetapi cukup untuk dipahami, untuk direnungkan, untuk dipertimbangkan secara pribadi. Keputusan ada pada diri masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan daripada materi ini. Kiranya perbedaan makna Alkitab sebagai firman Allah dan Quran firman Allah ini membuat kita berpikir lebih tajam, lebih kritis untuk kita menyimpulkan sebuah keputusan pada diri kita masing-masing. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kiranya materi ini menjadi informasi yang baru dan berharga bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita.